Guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Abdul Soleh. Pada kesempatan kali ini guys, saya akan mempresentasikan soal SBMPTN ekonomi, yaitu 30 soal. Soal yang pertama yaitu terlebih dahulu saya akan membacakan soalnya, yaitu gejolak ekonomi yang terjadi pada Indonesia tahun 1998 mendorong perusahaan untuk tutup buku dan PHK besar-besaran hingga banyak masyarakat kehilangan pekerjaannya. Mereka kemudian disebut dengan pengangguran konjuntural, sebab pengangguran konjuntural merupakan pengangguran yang disebabkan oleh perusahaan struktur ekonomi. Jadi jawabannya yaitu I, jika pernyataan dan alasan benar. Kenapa saya memilih jawaban I, yaitu krisis ekonomi 1998 mendorong perusahaan untuk tutup buku, sebab terlalu banyak tekanan dalam sektor ekonomi dan adanya perubahan struktur ekonomi di Indonesia akibat inflasi dan krisis ekonomi yang terjadi saat itu. Pengangguran akibat perusahaan struktur ekonomi disebut dengan pengangguran struktural. Yaitu soal yang kedua, yaitu indeks harga dan inflasi. Untuk mendorong produksi dalam negeri, pemerintah memberikan subsidi atas barang yang ditandai X, yaitu pengaruh pemberian subsidi yang diberikan oleh pemerintah terhadap barang X yang menyebabkan kurva penawaran barang X bergeser ke sebelah kanan bawah. Yaitu krisis ekonomi 1900 mendorong perusahaan untuk tutup buku. Terus soal yang 33, yaitu Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam. Bahkan pada tahun 90-an Indonesia sempat mendapatkan penghargaan swasembada pangan, di mana Indonesia mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakatnya tanpa harus melakukan impor. Namun saat ini Indonesia melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat yang semakin banyak dari ilustrasi di atas. Maka terjadinya kelangkaan disebabkan oleh faktor pertumbuhan penduduk. Dengan adanya subsidi ongkos produksi yang ditanggung oleh produsen akan menjadi lebih kecil, sehingga barang akan menjadi lebih murah. Adanya subsidi ini hanya akan mempengaruhi fungsi penawaran, sehingga kurva penawaran yang akan terpengaruh karena adanya subsidi. Penurunan biaya produksi karena adanya subsidi akan mendorong kurva penawaran ke sebelah kanan bawah, yang mengindikasikan terjadinya penurunan harga dikarenakan adanya subsidi. Terus soal yang ke-34, yaitu pendapatan nasional. Sebelum berangkat ke Amerika, Budi menukar uangnya sebesar 60 juta rupiah dengan dolar Amerika. Kursnya saat itu, kurs 1 USS atau dolar Amerika itu 7.000. Sedangkan kurs jual 1 USS sama dengan 7.500 rupiah. Di Amerika, Budi membelanjakan uangnya sebesar 6.000 USS. Sekembalinya di Indonesia, Budi menukar kembali sisa dolarnya ke rupiah. Saat itu kurs beli 1 USS sama dengan 7.300 rupiah dan kurs jual 1 USS-nya itu sama dengan 7.800 rupiah. Maka sisa uang Budi sebesar 14.600 rupiah. Terus soal yang ke-35, yaitu indeks harga dan inflasi lagi. Terus faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat adalah, jawabannya itu D, struktur ekonomi masyarakat dan tingkat pendapatan. Terus soal yang ke-36, yaitu kekuasaan tambahan yang diperoleh karena menambah satu unit barang yang dikonsumsi disebut marginal utility. Jawabannya itu B. Terus yang soal ke-37, di antara ketentuan di bawah ini yang merupakan contoh kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi adalah E, yaitu keharusan BUMN untuk menyetor sebagai labanya ke kas negara. Terus lanjut ke soal nomor 8, yaitu tetap indeks harga dan inflasi. Penetapan harga barang floor price untuk suatu komoditas dilakukan pemerintah apabila E, yaitu permintaan lebih besar daripada penawaran. Yang kedua, yang keempat, yaitu harga equilibrium dianggap terlalu rendah. Terus soal yang ke-39, yaitu pasar persaingan sempurna dapat terjadi apabila
Satu, jumlah pembeli banyak, jumlah penjual banyak, barang yang ada di pasar bersifat homogeni, yaitu 3, produsen baru mudah keluar masuk pasar. Yang keempat itu tidak ada campur tangan pemerintah. Jadi jawabannya yaitu E, jika semua jawaban benar. Jadi jawabannya benar semuanya guys. Terus soal yang ke-40, unsur-unsur manajemen yang terkenal dengan istilah MN adalah, soal SBMPTN 2019, yaitu 1 murni, 2 macin, 3 material, 4 mison. Jadi jawabannya yaitu A, 1, 2, dan 3. Cukup guys, sekian pembahasan soal SBMPTN saya, mapel ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.